Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kepada Allah SWT. Karena nikmat Allah kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu pula salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahmatullah. Tema pada hari ini yaitu educated dalam perspektif Al-Quran. Ini malam adalah malam yang ke-10 ya. Ke-10, ke-9. Maaf kalau yang ke-8. Besok kita masih dua hari lagi, hari Rabu dan hari Kamis. Jumat pagi Ustadz akan melanjutkan perjalanan ke Boston, dari Boston ke Philadelphia, dari Philadelphia ke New York, Atlanta, langsung ke Houston dan kembali ke Indonesia pada tanggal 16 Januari. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada Ustadz dan juga kesehatan hingga lancar dalam safari dakwahnya, dan juga semoga Allah SWT mempermudah kita dalam menerima pengetahuan yang akan diberikan oleh beliau. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan para pengurus DKM Masjid Al-Tahir Los Angeles, para jamaah, para kiai, ulama, cendekiawan yang berada di Masjid Al-Tahir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kehausan dalam berjuang, senantiasa memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, kemudian keistiqomahan berbuah ketaatan, ketaatan berbuah keridhaan. Kalau sudah Allah ridha, maka nikmat terbesar adalah innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian dengan jelas melihat bulan di malam purnama. Jadi nikmat tertinggi orang beriman itu setelah masuk surga apa? Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, dihapuskan kode-kode kita dari bangsal-bangsal api neraka. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk kajian educate ya in Islam perspektif. Atau kita pakai bahasa Betawi aja dah. Asnawi, asli anak Betawi. Kalau saya Asnamed, asli anak Medan ya. Yaitu apa sih menurut Al-Quran itu yang dinamakan orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan? Apakah sama perspektif Al-Quran dengan perspektif tokoh-tokoh modern? Bahwasanya dia dikatakan, oh ini orang berpendidikan, oh yang ini dia tidak berpendidikan. Atau kata orang Badui, nanti dulu ya, kita umat yang ada kitab suci, kita umat yang tidak los.
Kita tidak seperti agama lain yang tidak mempunyai pegangan. Kenapa? Pegangannya sudah tercampur baur dengan perkataan para ulamanya. Kemudian juga banyak tambahan yang tidak ada jalur periwayatannya. Kita berbeda. Kenapa kita harus bangga dengan bacaan-bacaan seperti buku-buku yang bukan bacaan-bacaan dari negeri barat misalkan, tapi dia tidak bangga ketika memamerkan pemikir-pemikir Islam yang disadur pikirannya itu diambil hikmahnya dari Al-Quran. Tentu kita berbeda. Tidak semua apa yang dideskripsikan orang-orang modern bisa kita ikut secara serta-merta, tidak. Kita kembalinya kepada Al-Quran. Mengenai tadi orang yang dianggap Al-Quran berpendidikan dan tidak berpendidikan, maka kita melihat contohnya kepada siapa? Banyak. Ya Pak, kisah seperti Luqman dan anaknya, seperti kisah percakapan Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Itu semuanya tanda-tanda bahwasanya orang yang berpendidikan menurut standar Al-Quran adalah orang yang mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan keluarga, terutama dengan anak. Sedangkan yang contoh tidak berpendidikan itu di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang, mohon maaf, yang disibukkan dengan jabatan dan harta. Contohnya apa? Qarun, kemudian Fir'aun, kemudian Namrud, Abu Lahab. Itu kalau dalam pandangan Al-Quran dinamakan dia tidak berpendidikan. Jadi berpendidikan dalam gambaran Al-Quran adalah seseorang yang beriman, kemudian dia mempunyai komunikasi yang baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kemudian juga ada memberikan lesson kecil-kecilan di rumahnya, bagaimana supaya menjadi suami yang baik. Istri juga menunjukkan bagaimana menjadi seorang istri atau ibu yang baik. Ya. Kemudian juga kalau kita mengatakan sertifikat Cisco, kemudian MBA, kemudian LC, Baccalaureus, segala macam, itu tidak menunjukkan seseorang itu. LC lain cerita ya Pak ya. LC kami belajar agama. Apa engineer segala macam, itu tidak membuktikan kita seorang yang berpendidikan. Karena apa? Karena itu sesuatu yang bisa menghasilkan uang, yang bisa mencetak uang. Sama model Fir'aun, sama model dengan Qarun. Tapi yang dikatakan berpendidikan itu ketika dia mempunyai komunikasi yang baik kepada keluarga, tetangga, karib kerabat dan masyarakat di sekitarnya untuk menciptakan suasana keluarga yang Qur'ani. Ya, contohnya kalau kita lihat Luqman, sudah habis kita ceritakan kemarin. Bagaimana kalau dilihat dari posisi status, memang tidak bisa. Tetapi apakah Luqman lemah di mata Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Justru Luqman mendapatkan posisi tertinggi. Sebagaimana kalau di istilah zaman modern udah profesornya lah itu. Tapi tidak tanpa gelar. 7 nasihat Luqman kepada anaknya itu adalah perkataan hikmah yang sangat dalam. Jangan menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ingat ketika ibumu mengandungmu selama 9 bulan 10 hari, kemudian dia menyusuimu selama 2 tahun. Kalimat-kalimat itu tidak terucap oleh seorang profesor dari dunia pendidikan, tapi diucapkan oleh seorang budak hitam, hamba sahaya. Lihat ini Al-Quran yang menguak kepada kita, kemudian dikupas
oleh ulama-ulama tafsir. Kemudian kita ditunjukkan bahwasanya Qarun adalah orang yang pintar. Dia dulu miskin, sepupu Nabi Musa. Ayahnya dengan ayah Musa itu bersaudara kandung. Jadi saking miskinnya Qarun ini, ya, dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan makannya walau sekali sehari saja. Meminta kepada Musa untuk didoakan mempunyai harta. Didoakan oleh Nabi Musa. Waktu itu beriman. Kemudian udah didoakan, diajarkan Nabi Musa itu ilmu kimia, Pak. Bagaimana cara memisahkan besi dengan emas. Biji besi yang melingkupi emas itu bagaimana bisa dipisahkan. Diajarkan Nabi Musa lah mencampur air-air dari bahan keras, kemudian disiramkan. Kemudian besi-besi yang berkarat tadi hilang, tinggallah emas murni. Itulah ilmu yang diajarkan kepada Qarun. Kira-kira Qarun berpendidikan tidak? Berpendidikan dari segi dunia. Dia belajar kepada Musa bagaimana membersihkan perak, bagaimana membersihkan emas. Maka dia akhirnya menghasilkan uang dari ilmunya tersebut. Tapi apakah dalam pandangan Al-Quran Qarun itu berpendidikan? Zero, gak ada. Kalau dia berpendidikan, maka dia tidak mungkin ditenggelamkan. Karena berpendidikan di hadapan Allah adalah orang tua atau seseorang yang keimanannya itu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Keberadaannya bisa mempengaruhi, ya, orang-orang untuk beriman di tengah-tengahnya. Maka Qarun itu dimusnahkan. Kenapa? Salahnya satu, dia tidak berpendidikan sehingga dia tidak mengetahui kewajiban zakat itu benar-benar adalah perintah Allah. Dan orang yang tidak mau berzakat adalah orang-orang yang benar memusuhi Allah dan mengharapkan dunia sebagai tempat tujuan akhirnya. Jadi Qarun itu dia, Pak, gak mau dia bayar zakat. Musa kasih, ambil zakat, jemput zakat Qarun. 2-3 kali alasannya belum dihitung, belum ada namanya apa istilahnya tutup buku. Sampai kali ketiga kata Nabi Musa, udah gak usah dipinta lagi. Nabi Musa angkat tangan mendoakannya. Kemudian Allah belahkan tanah di bawah istananya. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Ini selalu. Kemudian Namrus ini, Pak, lebih pintar lagi. Sejarah hari itu seminggu menjadi 7 hari. Kemudian sebulan itu 30 hari. Siapa yang ini? Namrus. Karena dia memang ahli ilmu falak. Bahkan katanya yang menit-menit itu juga 1 jam ada 60 menit. Itu sudah ada semenjak zaman Babilonia. Cerdas itu Namrus. Nabi Ibrahim dilahirkan, Namrus itu sudah 3 kali berkuasa. Ya, biasa itu, Pak. Kalau dua periode itu belum luar biasa. Kalau 3 periode baru, ya, bisa disetarakan dengan kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, saya nggak bilang Namrus, ya. Pak Mugi yang bilang. Jadi Namrus itu pintar, kemudian gak pernah sakit. Sekali makan itu sapinya yang besar, cerdas, tampan, kuat. Maka dengan segala nikmat itu membuat dia lupa dan mengatakan dirinya ini Tuhan. Kenapa? Semua dia sudah punya. Kekuatan, bala tentara, istana, ya. Kerajaan Babil itu hampir menguasai seluruh daratan Mesopotamia, Babilonia, sampai hampir ke Irak utara sana. Tidak pernah sakit, makannya banyak, cerdas. Maka dia mengiktirafkan dirinya sebagai Tuhan.
Allah nggak perlu mengutus kepadanya Namrud seorang profesor, enggak Pak. Anak kecil umur 13 tahun. Ya. Nggak diutus profesor sama Namrud. Kata Namrud, aku bisa mengakhiri hidup seseorang dan bisa memperpanjang umur seseorang. Caranya gimana? Kata Ibrahim, dipanggil Namrud 2 orang tahanan. Yang ini aku maafkan, tidak digantung, maka dia bisa hidup. Dan satu lagi tidak dimaafkan, dipenggal, maka dia habis nyawanya. Bukankah Tuhan itu begitu tugasnya, yaitu memanjangkan umur atau memendekkan umur? Ditantang sama Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, coba terbitkan dia dari barat, tenggelamkan dia di timur. Ya, mati kutu. Namrud gak bisa jawab apa-apa. Akhirnya kalah debat pada saat itu. Ya, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana seseorang itu berpendidikan atau tidak. Bukan, kadang-kadang kan kita banyak timbul ujub, wah aku kan kerja kantoran, dia kan kerja lapangan. Apalagi di Amerika nih ya Pak ya, kadang-kadang status itu dipandang, oh dia kan kerjaannya kasar, sedangkan aku kerjaannya halus, ya kan, kerjaannya lembut. Hal-hal yang seperti ini adalah pembawaan dari pemikir-pemikir modern. Kalaulah kita kembali kepada Al-Quran, yang teredukasi adalah orang yang dia menciptakan suasana pendidikan Al-Quran di dalam rumahnya. Kalau kita kan begini Pak, model orang modern ini, yang kita pelajari sebagai umat Islam cukup adalah daily practice saja, ibadah harian, wudu, salat, zakat, puasa, apalagi berdoa, itu aja kan. Tapi sebagian yang lain, ada orang yang kita fokuskan, kita kirim ke luar negeri, ke Al-Azhar, belajar hadis, fikih, akidah, usul syariah, usuluddin. Kemudian juga dia belajar akhlak, dia fokus itu, Islamic scholar, ya kan. Terus kita bilang, oh ini yang berpendidikan, yang ini hanya awam. Tapi hal itu tidak berlaku ketika dahulu pada zaman sahabat tabi'in. Dulu Bu, Imam Ahmad itu mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitabnya namanya Musnad. Jadi Musnad itu kumpulan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh satu orang imam. Jadi di dalam buku itu semua hadis pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namanya Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad gak pisahkan itu sahih, hadis lemah, hadis hasan belum ada pada zaman itu ya, karena itu istilahnya baru disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis lemah kadang dia palsu, itu ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Lemah yang dia itu hadis mungkar yang berlawanan dengan hadis sahih, itu masuk dalam Musnad Imam Ahmad. Berbeda dengan yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Salat dulu 2 rakaat, mengambil jalur riwayat terbaik dengan periwayat-periwayat yang thiqah, yang terpercaya, dan beberapa syarat lainnya sezaman antara yang mendengar dan diperdengarkan berjumpa. Lafaznya sharih, sami'na atau sami'tu, aku telah mendengar, kami telah mendengar, barulah ditulis itu. Dan meminta petunjuk dulu dari Allah dengan sholat hajat 2 rakaat. Kalau Imam Bukhari tenang, maka langsung dimasukkan ke dalam kitab sahih tersebut. Pertanyaannya, mengapa Imam Ahmad mengumpul seluruh hadis yang beredar pada zaman itu di dalam kitab musnadnya? Dahsyatnya apa ini Pak? Karena seluruh penduduk Baghdad itu adalah para ahli hadis. Emak-emak yang masak, misalkan dia masak jengkol di dapur, masak petai, ya, itu kalau lagi masak dia nggak hidupin radio, dengar apa dulu namanya waktu saya kecil itu drama Nini Pelet, ada itu kan, ini Pelet, ini
Gitu. Saya kelas 3 SD itu di radio itu siang-siang jam 11. Enggak, tapi apa? Mereka murajaah hafalan hadisnya. Jadi kalau Imam Ahmad kumpulkan dalam hadisnya, ya mereka nggak pusing. Kenapa? Status hadis tersebut diketahui oleh orang awam semua. Semua tahu. Oh ini hadisnya palsu. Mak-mak bilang oh ini hadisnya mungkar. Oh kalau ini itu hadisnya sahih. Jadi keadaan Baghdad pada saat itu semuanya ahli hadis. Hadis yang beredar itu semuanya mereka tahu statusnya. Kalau yang meriwayatkan dari Syekh Fulan bin Fulan, berarti hadis itu adalah hadis yang bisa dikerjakan karena hadis yang sahih. Ya, bayangkan saking berpendidikannya para wanita pada zaman ketika Imam Ahmad bin Hanbal hidup. Maka dimasukkan semua Imam Ahmad hadis-hadis tersebut. Ya, kenapa? Karena orang semua tahu. Nanti orang bisa pilih sendiri. Intinya aku hanya mengumpulkan hadis yang pernah beredar. Urusan statusnya, kekuatannya silahkan dicek sendiri masing-masing. Dan ini tidak bisa dilakukan pada zaman ini. Kenapa? Karena semua orang begitu awam dengan status-status hadis. Jadi kalau ada seseorang, ya kita sederhana banget sama anak kita. Yang penting kau bisa sholat, yang penting kau bisa ngaji, yang penting kau berpuasa, yang penting tahu kewajiban zakat, udah cukup. That's all katanya. Itu mudahnya. Padahal dulu pada zaman Imam Ahmad tadi yang begini ceritanya. Bukan lagi masalah bacaan bismillah jahar atau sir, tapi sudah masuk pada jalur periwayatan hadis. Kira-kira kita bisa nggak kembali ke zaman itu? Sudah susah ya, sudah sibuk. Bahkan ada orang yang berharap, aduh yang penting kalau anak gak jadi hafiz, cucu yang jadi hafiz. Kalau nggak dapat cucu, cicit yang jadi hafiz. Ya, sesederhana itu keinginan kita untuk menjadi orang yang terdidik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak saya sholat 5 waktu, berpuasa, tahu dia kewajiban zakat, ya. Alhamdulillah, tapi tak cukup sampai di situ. Ya, bagaimana dia dikatakan terdidik oleh Al-Quran ketika dia juga sama dengan Islamic scholar itu. Dia paham ilmu akidah, dia paham namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tahu ya bagaimana mazhab Syafi'i tentang wudu, tentang salat. Dia tahu juga bagaimana sebagian kehidupan Rasulullah yang dibaca dalam kitab sirah. Dia tahu juga bagaimana akhlak Rasulullah dari kitab-kitab akidah wal akhlak. Itulah yang dinamakan terdidik menurut versi Al-Quran. Jangan sampai kita ikut apa yang dikatakan orang modern. Upgrade bahasa Inggris, mutu apa? Untuk bisa S3, untuk bisa menjadi profesor. Banyak tulis di jurnal, tapi sama sekali awam. Berapa banyak profesor yang tidak bisa baca Al-Quran? Bayangkan begitu fokusnya dia mempersiapkan karirnya, tapi dia lupa, dia tidak ingin disebut profesor di hadapan Allah. Kenapa kita hanya mau disebut profesor oleh dekan, senat, kampus, tapi tidak mau kita disebut profesor oleh malaikat? Oh kalau ini angkat tangan ini, fikih 4 mazhab udah duduk kajinya, senang kita anak kita. Dia dokter ini, tapi fikih Syafi'inya udah duduk kajinya. Yang ini apa? Custom text, tapi kajian tasawufnya Masya Allah kalah Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Itulah yang dinamakan terdidik di dalam Al-Quran. Mengikut kepada siapa? Kepada Maryam, kepada Luqman dan anaknya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kepada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya, kepada Raja Zulkarnain. Sebagiannya yang Allah binasakan, yang mempunyai jabatan ilmu hancur. Namruz,
kemudian Fir'aun, kemudian siapa lagi? Qarun, siapa lagi orang pintar yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam kisah-kisah terdahulu. Hancur. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia tidak terdidik dengan baik oleh keadaan yang telah diberikan di dalam kitab-kitab suci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ayat yang pertama sekali diturunkan adalah surah Al-Qalam. Pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Mulailah membaca dengan menyebut nama Rabb engkau. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman War-Rahim. Ketika itu Allah akan mudahkan segala kesulitan kita untuk memahami suatu pelajaran. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Mulailah dari sekitar kita. Ayah buka kajian, beli aja buku sirah yang terjemahan, baca di depan anak-anak. Masalahnya kan sekarang waktunya. Kemudian komitmennya, cara mengumpulkannya. Yang paling sulit itu adalah memulainya. Memulainya paling sulit. Bagaimana caranya? Caranya memang harus ada pengorbanan. Yang pertama, kita korban waktu kita. Kalau saya lihat orang tua dulu, bagaimana cara dia berkumpul dengan keluarga itu pakai waktu sholat. Waktu sholat ini Pak, bukan hanya untuk sekedar mengingatkan kita kepada Allah, tapi itu adalah bentuk-bentuk kedisiplinan. Dan biasanya orang-orang dulu, kalau dia mau memulai suatu perkara dengan keluarganya, dia akan mulai dari waktu sholat. Kenapa? Karena kalau diajak waktu sholat gak akan bisa nolak. Ayo kita jamaah, gak apa-apa, di rumah dulu jamaah. Habis jamaah, ayo kita pegang Quran ya satu-satu. Ayah baca, nanti adik abang perhatikan bacaan ayah. Setelah itu nanti adiknya coba cerita gimana tadi cerita Bilal bin Rabah di TK. Mungkin yang abangnya yang gak pernah mendengar cerita itu, anak TK kalau disuruh cerita dia merasa bangga. Anak saya itu kalau disuruh cerita, coba cerita tadi tentang Umar bin Khattab, dia cerita. Tentang kapal Nabi Nuh, dia cerita. Walaupun kita tahu ada ilmu kita, tapi yang pertama itu melatih kepercayaan dirinya. Yang kedua apa? Yang kedua mencoba membiasakan di dalam keluarga menghidupkan halakoh-halakoh kecil itu. Coba dulu Pak Yazid cerita tentang Nabi Nuh. Kakaknya sudah tahu, ibunya sudah tahu, saya sudah tahu. Tapi kita apa? Tapi kita mau membiasakan. Bagaimana supaya dia teredukasi ataupun dia seorang yang berpendidikan dalam Al-Quran. Nanti ibunya belajar bagaimana supaya menjadi ibu yang baik atau menjadi istri yang baik. Oh, dia mulailah baca sedikit sirah. Terbaca di situ tentang bagaimana Ummul Mukminin Khadijah melayani suaminya, bagaimana Ummul Mukminin Maimunah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang terbaca misalkan dapat bagian ketika Ummul Mukminin Aisyah ketika itu datang ke rumah Maimunah, dan saat itu Maimunah tengah memberikan roti kepada Rasulullah, kek yang gitu kecil. Kemudian dimakan oleh Rasulullah. Diambil oleh Aisyah kemudian dimakan. Kata Aisyah keras tidak manis, kemudian dilemparlah ke badan Maimunah. Datang Maimunah diambil lagi dilempar ke Aisyah. Akhirnya lempar-lemparan dan Rasulullah tersenyum sampai nampak giginya. Jadi kalau terbaca sama istri kita itu, kayaknya bahagia juga kalau ada kawan gitu katanya. Dapat keluar izinnya, keluar izin. Ternyata itu halaman tandanya udah dipersiapkan sama suaminya. Jadi ketika baca langsung terbuka yang itu, masuk jurus katanya. Jadi itu harus nanti suaminya, bagaimana sebenarnya Rasulullah itu dari waktu bangun sampai dia tidur lagi,
Kemudian bagaimana Rasulullah itu di depan istrinya? Rasulullah kalau pulang dari suatu tempat yang jauh, maka Rasulullah singgah dulu di rumah sahabat yang lajang. Ya, dia bersihkan bajunya yang kotor, kemudian dia siwak giginya, dibasahkan rambutnya, dikasih minyak, kemudian disisir. Ya, dipakai sorbannya yang putih bersih, baru pulang ke rumah istri-istrinya. Ya, istri-istri semakin senang. Rasulullah datang dengan wajah, kemudian wajah berminyak segar, badan harum. Ini kebalik kalau kita zaman sekarang. Ya, suami pulang lusuh, ya, istri menyambut salam, waalaikumsalam. Belum lagi dia lihat muka suaminya, dia buka pintu aja. Suami masuk, yang kelihatan badan belakang dari istrinya. Ya, nggak ada ditatap. Waalaikumsalam. Ya, abang mau apa? Mau teh atau mau jus? Ya, emang ada nggak yang ada air putih? Kan begitu. Jadi ada komunikasi yang baik terbaca oleh suaminya. Serba salah juga kata bapak-bapak. Nanti kita pulang udah dandan, udah rapi, udah wangi. Dan dijumpa siapa? Kok tumben rapi banget? Malah berprasangka buruk. Jadi kalau baca itu Pak, bacaan itu dikasih juga ke istri. Jadi supaya dia nanti nggak terkejut. Ada perubahan yang signifikan, ya. Jadi setelah kajian ini nanti kalau bapak-bapak pulang rapi Bu, berarti itu berasal dari kajian ini. Kalau ada something yang wrong di belakang, itu saya lepas tangan Bu, ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak, ya. Rasulullah SAW itu banyak mempunyai sahabat dari kalangan anak-anak. Siapa aja? Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian siapa lagi? Ada 9 orang itu. Itu Rasulullah yang tekankan apa? Yang pertama adab, yang kedua semangat dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas itu diutus itu Pak ke Bani Qainuqa belajar bahasa Ibrani. Anas bin Malik juga diutus untuk belajar bahasa Arab Suryani, bahasa Arab orang Suriah. Semua diberikan skill, diberikan kesempatan untuk belajar. Yang kedua, Rasulullah itu selalu membawa anak-anak tersebut ketika Rasulullah salat tahajud. Jadi mereka benar-benar melihat akhlak Rasulullah ketika orang lain tidak melihatnya di malam hari. Bagaimana Rasulullah berbicara dengan istrinya, itu dilihat oleh anak-anak itu. Ya, kadang-kadang kita jawab pertanyaan istri itu, ya. Kalau di Indonesia lebih parahnya begini Pak, Bu. Ya, pegang HP ini. Ayah, ini tadi gambar di TK dapat nilai bagus. Oh ya, Tapi itu nggak dilihat matanya, tetap main HP. Maka banyak kalau kita lihat HP orang tua itu retak-retak apa? Kadang dijatuhin sama anaknya, kabur anaknya. Kenapa? Dia gemes. Ayahnya setiap hari ditunjukkan prakarya, nggak pernah melihat. Ya. Akibat juga kurang edukasi, kurang pendidikan. Berapa banyak suami waktu istri, hak istri itu ditinggalkan. Sabtu Minggu, ya, Sabtu Minggu. Saya yang heran itu bisa pula Pak Bu, masjid itu subuh, subuh itu nggak ke masjid, padahal masjid itu di dalam komplek rumah. Tapi itu gelap-gelap itu dia sudah standby itu dengan celana ketat, helm goes, air hangatnya, itu udah siap konvoy itu mau goes sampai nanti jam 11 itu. Ya. Dan jam 11 sampai rumah tentulah bersih, pegang HP, sholat, habis itu kan tidur kan, sampai menjelang asar, habis asar apa lagi, HP lagi nanti. Itu bayangkan kalau nanti di hadapan Allah istrinya tidak rela. Sabtu Minggu itu kan hari untuk kami, kata anak dan istrinya. Ya, dihabiskan ke goes, dihabiskan dengan HP, game online.
Ya, saya lihat ada iklan di Arab, istrinya ngantar teh, ngantar kue kepada suaminya. Suaminya lagi main game terus. Akhirnya diangkatnya lagi tuang kopi itu, Bu. Pulang dia, balik dia ke ruang tamu, dibawanya lakban, Bu. Langsung tap itu dilakbannya ke depan mata suaminya. Itu jangan sampai begitulah ya Pak. Istri-istri kita sampai dilakban itu lengket Pak iPad itu ke mata kita. Nauzubillah. Tapi kebanyakan keluarga-keluarga modern seperti itu. Ada lagi keluarga KPR, ya, kredit mobil, kredit rumah. Maka kalau Sabtu Minggu itu mobil nggak boleh nganggur, dibuat ojek, nariklah. Nah, ya, Senin sampai Jumat dia udah kerja nih. Sabtu Minggu untuk menambah cicilan, untuk menambah pembayaran cicilan. Sabtu Minggu. Jadi anak itu memang sama sekali tidak diberikan haknya. Oh itu Pak besarnya Pak, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kadang-kadang kan lucunya orang Indonesia, istrinya bukan 4 kayak orang Saudi. Wajar kadang-kadang lupa nama anak, lupa kau nomor berapa, lupa kau tanggal lahirnya berapa. 4 induknya, anaknya 27. Ini anak 2. Anak saya ini umur 8 atau 9. Dan kejadian tadi subuh. Dia ketawa. 2 anak, 1 istri. Ya, lupa tahun berapa lahir. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menyepelekan hak mereka. Kata Rasulullah, siapa nama sahabatnya Abu Darda? Ya Abu Darda, inna li badanikal haq, inna li jasadikal haq, wa li zawjikal haq, wa li abnaikal haq, wa lillahil haq. Wahai Abu Darda, sesungguhnya untuk badanmu itu punya haknya. Saya lupa nama sahabatnya. Kemudian untuk istrimu juga dia punya hak. Untuk anakmu dia juga ada hak dari badanmu. Dan untuk Allah pun Allah punya hak dari badanmu. Karena waktu itu dia berpuasa setiap hari. Sampai Umar tidur di rumahnya, malam ini jangan puasa, kita makan bareng. Ya. Kemudian malam ini jangan tahajud, kita tidur bareng, kata Umar. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwasanya jangan semua hak itu ya kita kasih kepada Allah semata, tapi nanti datang pengaduan dari istri, hak itu semua Allah buang. Karena apa? Karena engkau melalaikan hak-hak hambaku. Na'udzubillah. Ya, kadang kita asyik dengan hobi kita. Ya, tapi kita lupa yang di belakang ini. Kita cukup mengatakan, oh tenang, dia kan sudah punya iPad, ada internet terpasang, ya ada ibunya di rumah yang mempersiapkan makannya. Tapi apakah anak cuma itu kebutuhannya Pak? Tahu nggak sekarang penyebab terjadinya banyak LGBT ini Pak? Karena memang anak tidak dipeluk oleh ayahnya. Itu dikatakan oleh dokter-dokter psikolog Pak. Anak yang tidak dipeluk, yang tidak dicium keningnya, yang tidak dicium pipinya, yang tidak digendong oleh ayahnya, rentan untuk menjadi anak-anak yang menyimpang. Dia rindu dengan kehangatan laki-laki yang menjadi ayah. Maka orang-orang Arab itu Pak, anak itu ya habis semua muka anak cium, kening, didoakan. Apa yang disunahkan Rasulullah? Mengecup kening anaknya, kemudian mendoakan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Tapi kemana ayah kita sekarang? Kalau ayah saya udah dalam kubur, maksudnya kemana ayah-ayah zaman sekarang? Ada orang Bu, anak-anak muda ini baru 3 tahun pernikahan, pulang kantor itu kalau cepat pusing kepalanya. Mulai mengatur kafe mana yang paling hits, yang paling banyak ininya anak-anak SMA ngopi di situ, atau nongkrong, atau yang paling banyak live musiknya. Ya, nggak mau itu pulang kalau dikasih kantor pulang cepat itu malah pusing anak-anak muda itu. Pengennya itu pulang-pulang, anak udah istirahat, istri sudah nggak kuat lagi untuk berkata-kata, ya sudah habis tenaga, jadi dia pulang. Tinggal mandi, tinggal tidur. Itu paling kesenangan anak-anak muda
suami-suami muda sekarang. Ya. Kemudian perempuan sekarang banyak bekerja, tapi kalau pulang ke rumah baru lihat pagar rumah dia itu udah pusing kepalanya. Malam ini akan apa lagi yang kami pertengkarkan? Ya. Rumah cantik, mobil bagus, rumah bertingkat, pagarnya aja 25 juta, catnya aja mungkin 5 juta. Tapi rumah tidak menjadi surga bagi kedua pasangan itu. Rumah tidak menjadi surga bagi suami dan istri. Itu banyak penyakit anak-anak kita sekarang begitu. Rasulullah itu rumahnya gimana? Ya, petanya aja. Segi 4 semua di situ. Kasur dari tali pelepah kurma. Kemudian ada kendi untuk minum. Kemudian ada tempat makan, ya, ukuran berapa ya? 4 kali 4. Coba bayangkan kepada Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, kalau aku sudah berada di rumahku, maka kalau tidak karena kewajiban sebagai seorang nabi, aku nggak mau keluar. Karena betul-betul surganya. Kalau sudah jumpa Aisyah, kalau sudah jumpa dengan Maimunah, jumpa dengan Hafsah, itu Rasulullah nggak mau keluar. Kalau tidak karena urusan umat, jangan ganggu Rasulullah dari asar sampai ke maghrib. Itu fokus dengan keluarga. Rumah sepeta. Orang sekarang rumah besar kurang besar, tapi jadi neraka bagi keluarganya. Rasulullah bilang baiti jannati, rumah kecil. Kalau orang sekarang pulang ke rumah, sudah dia persiapkan, oh ini yang akan dipermasalahkan malam ini. Ya. Apa yang akan kita ributkan malam ini sudah dapat. Dari mobil saja itu dari WA itu. Kamu tadi lupa ya begini. Itu dari mobil, dari jalan tol, emosinya sudah tersurut. Sampai di rumah itu udah banting-banting tas Pak. Piring lah yang kayak ini, piring terbang. Begitulah rumah-rumah anak-anak pasangan modern. Kita nggak mau gitu. Makanya mulai sekarang kita rubah. Yang berpendidikan adalah orang yang senantiasa menjaga keimanan di antara keluarganya, sementara orang yang tidak berpendidikan adalah orang yang ilmunya hanya dipakai untuk menghasilkan uang. Mungkin sampai di sini. Bagi bapak ibu yang bertanya, kami persilahkan. Ada yang bertanya di WA? Enggak ada. Coba. Enggak ada. Ibu-ibu Enggak ada. Ibu-ibu ada yang bertanya di sini? Iya, alhamdulillah. Nggak usah pakai itu ah. Pakai biar keren. Pakai dengeng. Nggak usah biar aja. Enggak usah. Oke dah, silakan. Ini apa? Kalau seseorang yang sering interaksi dengan Quran atau terlalu ilmu atau katakanlah dengan lingkungan agamis gitu Pak, apakah tidak maksudnya dengan sendirinya dia itu pasti berpendidikan, beradab, berhukum. Saya pernah mendengar bahwa seorang muslim itu nggak pernah hukum karena dengan sendirinya dia itu berhukum gitu. Nah, gimana itu Pak itu maksudnya ya? Iya betul lah. Kalau dia memang seorang yang menguasai Al-Quran, kemudian juga dia banyak ilmunya tentang perjalanan hidup Rasulullah, tentulah dia beradab, ya, tentulah dia berilmu. Karena yang kita maksud tadi orang yang berilmu adalah orang yang tidak hanya mengharapkan keahlian dalam ilmu agama itu dipegang oleh beberapa orang saja. Ya, sementara untuk dirinya, keluarganya dan anak-anaknya cukup yang daily practice saja. Kamu nggak usahlah sampai ke Al-Azhar sana belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis. Udah cukuplah siapa saja. Yang penting kamu udah bisa wudu, bisa sholat, tahu wajib zakat, udah selesai. Nah itu namanya tadi, ya, itu yang namanya orang yang dia berpendidikan atau tidak. Karena kebiasaan seperti itu kan diciptakan oleh orang modern, memparsialkan ilmu Allah itu, ya. Seharusnya kan semua lah kita. Pak Joko juga punya kewajiban untuk mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat.
Pak Joko juga mempunyai kewajiban di hadapan Allah mengetahui tentang ilmu-ilmu fikih ataupun ijtihad fikih dari Imam Syafi'i. Kan kita nggak bisa menyerah. Bagian saya adalah bisnis, manajemen bisnis. Maka kalau saya tidak tahu tentang wudhu yang sempurna, saya tidak bersalah. Nggak ada itu. Setiap kita harus menjadi Islamic scholar bagi keluarga masing-masing. Kan nggak mungkin yang kita harapkan Anas datang ke semua rumah untuk menghidupkan halakoh-halakoh. Kan nggak mungkin. Jadi paling tidak setiap dari satu keluarga ada yang dia itu diutus untuk menjadi faqih dalam ilmu agama. Kadang-kadang kita lima-limanya semua jadi dokter. Memang betul, duit banyak. Tapi keluarga itu nggak ada cahaya. Kenapa? Nggak ada penasehat, nggak ada lampu suluh, ya, nggak ada yang menengahi kalau ada nanti terjadi percecokan. Tidak ada yang menjadi ulama ketika nanti ada buntu masalah fikih. Kan begitu kalau keluarga kita biasanya. Kalau dia umum, semuanya umum. Paling tidak ada satu yang diutus untuk memperdalam ilmu agama, dia menjadi penyuluh di dalam keluarga itu. Maka itulah menjadi keluarga yang sempurna. Seperti itu. Ibu-ibu, ada yang bertanya, Bu? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada yang katanya, apakah setiap istri Nabi itu punya rumah sendiri-sendiri? Lain. Mulai menunjukkan keberanian. Aduh, ada apa di sebelah kamu? Ya. Saja alhamdulillah Pak Marjuan bawa tema ini. Iya Pak, tapi tidak rumah ya Pak. Apalah ya, kayak kita kamar kos-kosan ya. Antara Aisyah dengan mihrabnya Rasulullah satu dinding. Kemudian nanti Hafsah dengan Maimunah itu di kawasan satu dinding tapi berbeda kamar. Jadi nggak rumah. Yang dikasih rumah itu memang yang dia memang membawa rumah sendiri. Misalkan seperti Ummu Salamah, memang dia mempunyai harta dari Makkah, dia jual, kemudian dia belikan rumah di sana. Maka Rasulullah tidak belikan dia lagi rumah, dia tinggal di rumahnya. Kemudian jatah Ummu Salamah juga diberi sama Aisyah. Jangan ceraikan aku ya Rasulullah, tapi berikan aja jatahku kepada Aisyah. Jadi kalau kita mau tambah istri juga nggak harus yang muda, ya. Cari nenek-nenek sekedar status nggak apa-apa, ya. Tapi dia bilang, saya ikhlas malam saya dikasih sama yang nomor 3. Tapi secara pengadilan itu kan harta sudah terbagi 2 ya. Terbagi 2 dari dia kita dapat 3. Jawabannya nehi. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada yang mau komentar? Pemacunya dagang. Masis, mananya Masis? Kasih lampu. Orang yang berpoligami ini hidupnya indah, surga dekat. Ya. Nyuci piring ada yang nemenin, ya. Nyuci baju nggak perlu lagi ke laundry. Ibu yang nyuci, dia yang bilas. Kan ada pembagian kerja. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang bertanya, marilah kita rendahkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan pendidikan yang baik yang sesuai dengan standar Al-Qur'an untuk keluarga kita. Kemudian juga kita diberikan akal yang cerdas dalam mempermudah kita menuntut ilmu kepada Allah. Kemudian diberikan dari setiap satu keluarga satu suluh, satu orang dari anak keturunan yang menjadi penyuluh bagi setiap keluarga, menjadi ulama. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak keturunan kita para sahabat Al-Quran, orang-orang yang menguasai Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran,
dan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Marjuan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam mengamalkannya dan mudahkan kita juga dalam memberikan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mengaplikasi. Jadi kami belum berani Ustaz, jual pulang Ustaz. Takut kena rendang ya. Ada satu pertanyaan tadi dari satu bapak, nanti nggak mau sebutin namanya Pak. Ustaz, ini udah dimatiin nih Facebooknya? Belum. Oh, matiin dulu Facebooknya ya, udah lama tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.